Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dengan Mas Dimas Chandra di sana. Ya, Mas. Dengan Mas apa Saya ya ini ya? ini saya Aditya Saputra dan yang Saya Hairul Hafidz Rizal. dan sebelahnya itu ada Mas Ardi Fansyah. Ya, Dan gimana saya Mas? akan mau menanyakan tentang Tentang apa Mas, ngelek-ngelek Mas? oh iya ini maaf sinyalnya agak ngelek-ngelek Mas. Ini apa Masnya itu kerjanya di apa ya, dan pengembangannya di kerjaan Mas itu apa ya? Kalau saya pekerjaannya saya itu di bidang kantor saya, perusahaan saya yang tempat saya kerja ini bergeraknya di bidang automation. Automation di beberapa marketplace. Jadi seperti buat apa platform buat login, logout, ngecek orderan, ngecek saldo ada berapa, ada chat berapa gitu Mas. Di dalam pekerjaan pengembangan itu etika dan apa yang diprioritaskan loh Mas? Gimana, Mas? Dalam pengembangan maupun Gimana? Ulangi pertanyaannya. dalam kerjaan Mas itu di opsi pengembang itu etika apa yang diprioritaskan baik dalam pengembangan produk maupun hubungan dengan pengguna itu apa ya? Oh, yaitu Mas, database itu nggak boleh bocor. Contoh kalau ada pengguna, admin yang gunain buat automationnya itu bergerak di automation, ngecek CRM, ngecek orderan itu nggak bisa dilihat dengan admin lain. Ya, dia punya username sendiri, ya dia nanti ngecek, dia cuma bisa lihat yang punya dia saja, nggak bisa lihat punyanya user lain. Berarti itu privasi ya Mas ya? Ya dong Mas, itu kan soalnya di situ ada database nomor customer, nama, password gitu itu. Yuk, dalam pengembangan itu apa kerjaan Mas itu tantangan yang diterapkan etika itu apa ya? Tantangannya? Iya. Kalau tantangannya ya itu kan website basicnya web based gitu ya Mas ya. Jadi automation pakai bot itu buatnya pakai Python. Cuman basicnya bukan aplikasi Mas. Biasanya kan aplikasi gitu kan. Kalau ini basicnya udah di web based. Jadi otomatis tantangannya karena kita berhubungan dengan server. Tantangannya ya kan Mas, tantangannya bisa dibobol sama orang servernya contohnya. Jadi ya di tempatku juga ada cyber security-nya tuh ada security buat semuanya. Ada beberapa layer server di layer sendiri Mas. Jadi server ini di layer ini. Jadi kalau kebobolan servernya bisa nggak bocor. Dalam proses pengembangan itu perlu data dari orang lain untuk ngurus data apa tidak ya? Kalau ngurus data orang lain itu data pribadi atau bagaimana agar pelaku itu tidak bocor? Gimana ya? Bentar Mas, kalau itu kan teknikal di back endku ya Mas ya. Aku kurang tahu kalau seperti itu, tapi setauku tadi apa Mas pertanyaannya? Lebih Kayak detail. pengembangan itu perlu data orang lain untuk ngurus data apa tidak? Kalau data orang lain enggak sih Mas, kan soalnya dia yang inputin ke kita. Jadi kita kalau pemanggilannya udah pakai API semua.
Jadi ada yang security sendiri bagiannya, yang back end sendiri, yang front end sendiri. Nanti juga analisisnya juga sendiri, testernya juga sendiri. Berarti sudah ada bagian-bagiannya untuk menangani itu ya? Udah ada mas. Apa saja yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang terkait kayak UU ITE itu? Ketentuan hukum yang itu ya kan mas, harus bisa jaga apa database-nya customerku yang udah pakai web base-ku itu, web base automation itu. Kalau itu sampai bocor kan, password terus ada nomor HP dan lain-lain, dapatnya dari mana? Dari web ini nanti punya saya kena. Jadi ya security-nya, makanya tadi di tempat saya servernya ada beberapa layer. Soalnya saya di sini kan bagian apa ya mas? Ya termasuk stakeholder lah kalau saya. Kan ada project manajernya saya, ada back endnya, ada front endnya, ada yang jaringan, cyber security-nya juga ada. Jadi ya kalau saya cuma menjelaskan secara keseluruhannya mas. Kalau detail-detailnya ya itu harus tim saya yang jelasin sesuai divisinya masing-masing. Ada lagi mas yang ditanyakan mas? Mungkin teman-temannya itu dua itu ada yang mau ditanyakan. Ya, itu untuk Mas Rizal dan Ardifiansyah, apa tanyakan sesuatu kepada Mas Dimas ini? Saya ingin bertanya, Pak Dimas. Iya. Itu kan kalau kira-kira ada masalah seperti server yang hampir dibobol itu kira-kira penanganannya seperti apa? Oh jadi kalau itu aku bisa jawab mas. Tapi kalau detailnya aku nggak bisa ya mas. Tapi kalau secara garis besarnya itu punya saya servernya itu modelnya balancing mas. Jadi ketika katakanlah saya punya 7 server nih, beda-beda servernya beda-beda. Nanti kalau ada satu yang kebobolan, ya nggak masalah, punya saya tetap berjalan aja karena kan balancing. Balancing kalau yang saya tahu itu, ketika satu bermasalah, yang lain nggak, yang lain langsung ke backup gitu. Nah, ketika nge-backupnya itu nggak perlu nunggu ini apa, cuman paling katakanlah kalau dari 5 server itu performanya 20%. Kalau satunya ada yang bermasalah, biasanya server 4-nya itu tuh nanti akan naik performanya. Contoh kayak 25. Jadi dibagi seperti itu kalau saya udah sistemnya. Gitu mas. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Dimas sudah Ya. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami bertiga ini. Ya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bila dalam perkataan atau Masa cuman gitu tok mas? Bertiga bisa bantu di kerjaan saya nggak? Waduh, belum bisa. Ya minimal kalau nggak bisa kalau bertiga ini yang wawancara nggak bisa bantu saya, perusahaan saya, ya dosennya lah minimal bisa buatin coding Python saya. Waduh, kalau itu harus bisa sama dosen saya ya mas. Jajal mas takok ki.
takoni dosen ini gelem jadi programmer ku ora. Sebut ke wae digite Mas. Wah, mantap. Waduh, itu ya japri saja langsung. Ayo wes iki videonya tolong sampaikan ke dosennya. Oke. Siap. Sip. Jadi udah gitu aja Mas. Ya, Mas, makasih sudah ini. Ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu warahmatullahi wabarakatuh.